1981. Elektra menutupi wajahnya, dia pun berkata dengan penuh cibiran, "Hei bocah, bukannya barusan kamu sok kuat. Sekarang, plak." Pada saat ini, pergelangan tangan Damar membalik secara langsung dan tamparan keras pun melayang di wajah Elektra sekali lagi. Semua orang yang ada di lokasi pun nampak tercengang. Siapapun tahu, pria yang bersama wanita itu adalah Grok, orang terkuat yang ada di Hazo. Kekasihnya berada tepat bersamanya, tapi seorang pria lain justru menamparnya. Penghinaan macam apa ini? Sekarang, aku menamparmu sekali lagi. Damar tampak memandang wajah Elektra yang membengkak. Apa yang kamu inginkan? Elektra pun terkejut. Grok yang ada di sampingnya hanya mampu terbengong. Dia tidak menyangka ada yang berani melakukan ini semua. Segera setelah itu, Grok akhirnya naik pitam. Dia menatap tajam Damar sembari berkata, "Hei bocah, kamu berani." Aku kenapa?" Damar mengangkat kepalanya menatap Grok. Aura Damar terbuka. Pada saat ini, Grok hanya bisa merasakan dirinya seolah jatuh ke dalam jurang es yang dalam. Dalam sekejap, dia mengeluarkan keringat dingin di keningnya. Siapa Damar? Dia tidak lain adalah seseorang yang berhasil merangkak keluar dari gunungan mayat dan lautan darah. Dao pembunuh miliknya saja dapat berefek pada ahli bela diri tingkat dewa, apalagi hanya untuk seorang ahli bela diri tingkat Undying Flame. Selama dia mau, hanya dengan satu tatapan mata saja dia bisa merenggut nyawa Grok dengan mudah. Tubuh Grok terlihat sedikit gemetar, keringat dingin layaknya es pun keluar dari pori-pori tubuhnya. Dia memiliki firasat, jika dirinya mengatakan satu saja kalimat yang tidak mengenakan lagi, nyawanya akan berakhir di tempat ini. Orang-orang yang hadir di lokasi pun nampak terkejut saat menyaksikan pemandangan ini. Melihat reaksi Grok yang seperti itu, mereka semua tentu saja merasa penasaran. Menurut sebagian besar orang yang ada di Hazo, Grok adalah orang terkuat yang mereka temui sebelumnya. Tapi sekarang, tokoh seperti itu justru sedang gemetar ketakutan di hadapan seseorang. "Bang Grok, ada apa denganmu, Bang?" ucap Elektra, "Orang ini sudah menamparku tepat di hadapanmu. Cepat bunuh dia sekarang juga, cepat." "Bro, diam kamu!" teriak Grok dengan wajah membiru ketakutan. Tiba-tiba saja dia menendang Elektra dengan keras. Saking kerasnya tendangan itu, sampai-sampai Elektra tak sempat bereaksi dan langsung tersungkur di lantai. Kemudian, di bawah mata semua orang yang ketakutan, Grok berlutut di lantai dengan kepala yang terus membentur lantai. "Master, maafkan aku karena telah bersikap seenaknya di sini. Kekasihku yang tak tahu diri sudah berani menyinggung Master. Aku mohon, jangan perpanjang masalah ini. Maafkan kita berdua." Wush! Suara embusan udara dingin pun terdengar. Grok, sosok utama yang ada di Hazo, perwakilan dari Sekte Lunaris dan sekarang. Dia tengah berlutut di hadapan Damar. Aeten dan istri pun benar-benar terkejut saat ini. Mereka tahu Damar adalah seorang ahli bela diri, hanya saja mereka mengira jika Damar hanyalah memiliki kekuatan di tingkat super, tidak lebih. Bagi mereka pribadi, melakukan perjalanan dengan orang seperti ini merupakan sebuah pertaruhan yang sangat besar. Jika bertaruh benar, maka hidup mereka akan berubah sehingga bisa keluar dari desa dan tinggal di kota. Tidak perlu diragukan lagi, taruhan mereka memang tepat. Damar merupakan orang yang lebih hebat dari seorang Grok dan yang lainnya. Grok tak hentinya membenturkan kepalanya ke lantai kapal, suara renyanan mendebarkan pun membuat jantung siapa saja berdetak lebih kencang saat mendengarnya. Bahkan, banyak dari mereka yang merasa jika kejadian ini hanyalah mimpi. "Aku mohon maafkan aku," ucap Grok terus-menerus bersujud. Damar hanya menatapnya dengan santai. Lalu, dia berjongkok dan meraih tangan Rere. "Re, apa kita akan memaafkan mereka? Mama pernah bilang, jika melakukan kesalahan, kita bisa mengubahnya. Mereka juga sudah meminta maaf, kita bisa memaafkan mereka," ucap Rere dengan polosnya. Mendengar ini, Damar mengeluarkan senyum sumringah di wajahnya. Seperti inilah sifat seseorang jika dibesarkan dalam keluarga yang baik. Namun, dunia ini adalah dunia nyata, dunia kanibalisme. Damar melirik ke arah Grok dengan acuh, dia lalu berkata, "Sudah dengar, bukan? Gadis yang kalian anggap gadis desa ini sudah memaafkan kalian, kalian bisa pergi dari sini." Grok merasa seolah-olah telah diberikan sebuah amnesti dari raja. Dia buru-buru berucap, "Terima kasih, Master, terima kasih." Selesai mengatakannya,
Cepat-cepat dia bangkit berdiri dan membopong kekasihnya yang pingsan di situ. Mereka pun keluar dari ruangan. Kru kapal tidak berani menatap Damar secara langsung, mereka terlihat hanya menundukkan kepala dan segera meninggalkan kabin kapal. Melihat kejadian itu, Damar mengangkat bahunya tanpa menghiraukannya. Setelah beberapa saat, ada beberapa kru kapal yang datang untuk memberi fasilitas tambahan pada Damar. Mereka menawarkan untuk memberikan private room untuk Damar dan yang lainnya. Damar tidak ada niatan untuk menolaknya, keempatnya akhirnya pindah ke kamar yang sudah disediakan. Kamar tersebut sangat luas, dan lagi gratis. Setelah kejadian ini, rasa hormat dan kagum di hati Aeten beserta istri pada Damar pun bertambah. Hal ini membuat Damar tak berdaya, sebenarnya dia ingin bergaul sama rata, tidak ada kasta antara manusia satu dan yang lainnya. Tapi sekarang, selain Rere, sikap sepasang suami istri itu tak lagi sama seperti dulu, semua berubah. Damar tidak terlalu mempedulikannya. Membawa serta Aeten dan keluarga ke kota adalah untuk mengubah nasib mereka. Dia tidak mungkin terus membawa mereka bersamanya. Pertama, karena merepotkan. Kedua, pada akhirnya dirinya harus mencari cara untuk pulang ke kampung halaman, sama seperti yang Hesperos lakukan saat itu. Kapal berlayar di lautan nan luas. Damar bisa merasakan kecepatan kapal ini. Menurutnya, pergerakan kapal ini tidak begitu cepat, bahkan jauh lebih lambat dengan kapal yang ada di bumi. Berkat kehadiran Damar, Aeten beserta istri merasa aman dan dapat tertidur pulas di atas kapal. Damar benar-benar merasa bosan, dia lantas bangkit berdiri dan pergi ke geladak sekali lagi. Suasana tenang geladak di malam yang telah larut ini. Nampak juga beberapa lampu menghiasi geladak. Damar termenung melihat permukaan laut yang ada di bawahnya. Saat ini, sekali lagi dia memiliki perasaan yang begitu nyata. Dunia ini merupakan dunia yang nyata, bukanlah mimpi. Kondisi laut terlihat gelap gulita, tanpa bintang yang tak berujung, semuanya begitu asing. Di langit, tidak ada satupun bintang yang menghiasi. Sama persis ketika berada di daratan Themis kala itu, yang ada hanya bagian dari kegelapan. Damar bahkan tidak tahu bagaimana siang dan malam terjadi di dunia yang asing ini. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang pantas untuk diteliti olehnya. Hei! Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar begitu kencang, "Kamu baik-baik saja?" Damar berbalik dan menoleh ke arah sumber suara. Entah sejak kapal Atrix berada di geladak kapal. Sepertinya dia tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kabin barusan. "Aku baik-baik saja, memangnya aku harus kenapa-kenapa?" sahut Damar kemudian. Atrix nampak terkejut, lalu berkata, "Pasti karena kekuatanmu, tampaknya Paman Grok sangat mengistimewakanmu." Damar hanya tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Atrix memang memiliki sifat yang sok akrab. Dia menghampiri Damar dengan tersenyum lalu berkata, "Pemilihan kali ini, harusnya ada banyak orang yang akan diterima. Hanya saja, dengan menjadi bagian internal sekte barulah akan menjadi petinggi di kerajaan Lunaris." Damar sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia merasa seperti mengikuti ujian PNS di bumi. Selama bisa lulus ujian, siapapun akan bisa mendapatkan keistimewaan. Dia tidak terlalu peduli dengan itu semua. Tujuan perjalanannya ke pusat kota kerajaan Lunaris adalah untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di sekte Lunaris. Tujuannya hanya satu, yaitu mempromosikan reputasinya akan tersebar luar sehingga mampu menarik Lilia dan yang lainnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, apa kamu pernah mendengar kabar ini?" Tepat pada saat ini, Atrix kembali berucap, "Dengar-dengar, White Swordsman belum lama ini telah muncul di kerajaan tetangga." Bersambung, 1982. White Swordsman, tanya Damar sedikit ragu, orang yang diberitakan di TV itu. "Kamu belum tahu ya?" tanya Atrix. Dia adalah orang yang telah populer di daratan Lurdsok ini selama 2 dekade terakhir. Dikatakan, dia tengah diburu oleh 12 Palace. Hanya saja, selama bertahun-tahun ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana wajah aslinya. Damar mengernyitkan keningnya dengan sedikit terkejut pun berkata, 12 Palace itu. "Kamu berasal dari desa, wajar jika tidak pernah mendengar nama itu." Ucap Atrix, kerajaan Lunaris berada di sebelah timur daratan Lurdsok, bisa dibilang kerajaan kita berada di tingkat menengah. Sekte Lunaris memang terkenal sangat kuat di kerajaan ini, tapi jika dibandingkan dengan seluruh daratan Lurdsok, kerajaan kita bukanlah apa-apa. 12 Palace adalah sekte pertama yang ada di daratan Lurdsok sebelah timur,
Imbu Atrix, Sekte Lunaris sebenarnya salah satu bawahan yang mereka punya. Dengan kata lain, Sekte Lunaris mengandalkan 12 Palace untuk bertahan selama ini. Lalu, apa hubungannya dengan White Swordsman? Tanya Damar. Kamu di desa jarang menonton TV ya? Sahut Atrix menatap Damar dengan heran. Damar lantas terbatuk lalu berkata, aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk berlatih bela diri. Atrix menatap Damar dengan keheranan. Dia lalu berkata, tidak ada hubungannya sih, tapi aku adalah fans berat White Swordsman. Orang ini kira-kira muncul 12 tahun yang lalu. Dia memiliki karakteristik clown, gumam Atrix. Sebelumnya, belum ada rumor yang menceritakannya, sampai suatu saat sebuah sekte sedang melakukan penjarahan, lalu sekte tersebut dia hancurkan hingga tak bersisa. Apa dia sekuat itu? Tanya Damar penuh curiga. Dikabarkan, dia memiliki aura kekuatan dewa, ucap Atrix penuh iri. Dia membagikan harta sekte yang tak terhitung jumlahnya pada orang-orang miskin tanpa mengambil sepeser pun. Mengenai alasan kenapa dia ingin menghancurkan sekte itu, aku tidak tahu tentang itu, imbu Atrix. Setelah kejadian itu, namanya pun mendadak terkenal. Tak hanya sampai di situ. Setelah kejadian itu, dia melakukan banyak hal, merampok orang kaya dan memberikannya pada yang miskin, sahut Atrix. Dengan pakaian putih yang berkibar, dia dipercaya banyak orang sebagai utusan yang dikirim oleh dewa dan menjadi pahlawan di hati orang-orang miskin. Sekitar 5 tahun setelah itu, barulah dia menjadi terkenal dalam pertempuran pertamanya. Lanjut Atrix. Apa? Damar sedikit tertarik dengan cerita ini. Kenapa bisa? Itu semua karena dia selalu bergerak di daratan Lurdsok sebelah timur. Tempat itu merupakan markas dari 12 Palace. Perampokan orang kaya dan memberikannya pada orang miskin telah mengusik 12 Palace. Itu sebabnya mereka mengutus seorang kaisar untuk membunuhnya. Dalam pertempuran itu, dia hanya menggunakan satu jurus pedang untuk membantai kaisar tersebut. Bayangkan, hanya dengan menggunakan satu jurus pedang. Tak hanya sampai di situ, jurus pedang yang dimilikinya mampu mengejutkan semua orang yang ada di dunia ini, ucap Atrix panjang lebar. Apa? Damar lantas tercengang. Jurus pedang hanya sekali tebas mampu mengalahkan musuh. Ya, jangan bilang kamu belum pernah mendengar berita ini. Berita ini telah menyebar hampir di seluruh daratan Lurdsok. Dia bahkan mempunyai slogan unik saat melakukannya. Ucap Atrix menatap Damar penuh tanda tanya besar. Slogan seperti apa? Tanya Damar semakin terkejut. Satu tebasan untuk membuka pintu menuju neraka. Tidak ada keselamatan bagi siapapun yang berbuat dosa, kata Atrix. Mendengar itu, jantung Damar mulai berdetak kencang. Dia fokus menatap ke arah Atrix. Atrix sendiri nampak asik melanjutkan ceritanya. Sosok yang benar-benar luar biasa, jujur. Aku sangat mengidolakannya. Meski 12 Palace berseteru dengannya, tapi keberadaan orang sepertinya sudah membuat banyak orang kagum. Dia seorang diri, ditemani dengan pedang miliknya, dia berani mengancam keberadaan 12 Palace. Sampai detik ini, 12 Palace tak berdaya dan mengeluarkan perintah untuk memburunya. Hanya saja, mereka tidak mampu melakukannya. Menurut rumor yang beredar, dia memiliki 1000 wajah, tidak ada yang tahu bagaimana sosok aslinya. Hanya pedang binasa berwarna merah yang membuat siapapun tahu, kalau dia adalah White Swordsman yang sebenarnya. Berbicara sampai di sini, Atrix nampak menghela napas panjang. Sebelum ini, aku sempat melihatnya muncul di TV, dikabarkan. Bulan lalu dia muncul di kerajaan tetangga, Kerajaan Gele. Dan hal itu, membuat semua orang panik, termasuk Sekte Lunaris. White Swordsman pernah mengatakan jika dirinya adalah Night Watcher, dia akan menumpas semua angkara murka dan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Jika sebuah sekte terlalu menindas mereka-mereka yang lemah, dia akan menghancurkan sekte itu tanpa tersisa. Ucap Atrix, benar-benar membuat orang kagum. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia menyadari mata Damar tengah fokus menatapnya. Ada jejak kegembiraan di matanya. Sial, temanku, apa-apaan tatapan matamu itu? Aku sudah punya pacar tahu. Plak. Pada saat ini, Damar menamparnya dan langsung menariknya sembari bertanya, apa semua yang kamu katakan barusan benar? Mengenai apa yang White Swordsman ucapkan, apa benar memang seperti itu? Apakah kamu mengacu ke slogan yang dia ucapkan? Tanya Atrix kemudian. Ya, jawab Damar penuh semangat. Memang itu yang sering diucapkan oleh White Swordsman. Setiap kali dia beraksi, pasti akan mengatakannya.
Selain itu, dia juga mengatakan matahari dan bulan serta bintang. Imbu Atrix, aku tak tahu apa yang dia maksud dengan matahari, bulan dan bintang, tapi begitu membekas di hati. Kamu yakin pedang yang ada di tangannya adalah pedang binasa merah? Tanya Damar sekali lagi. Tentu saja, jawab Atrix. Ada apa ini? Damar benar-benar senang saat mendengarnya. Dia menatap Atrix dan langsung memeluknya sembari berkata, kamu sudah membantuku, kamu sudah banyak membantuku. Atrix buru-buru melangkah mundur dan menatap Damar penuh curiga. Aku tekankan sekali lagi, aku adalah pria normal dan punya kekasih. Lagi pula, aku dan kekasihku sepakat, selama lulus dalam ujian kali ini, kita berdua akan langsung menikah, jadi tolong hargai keputusanku ini. Damar memandang Atrix sembari tersenyum. Kemudian, dia melihat senjata yang ada di punggung Atrix. Kalau aku tidak salah, kekuatanmu berada di tingkat puncak, benar. Dan sebentar lagi akan mencapai tingkat super. Atrix terkejut kemudian berkata, kamu bisa melihatnya dengan jelas. Aku akan memberimu sebuah keberuntungan. Ucap Damar, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan ini, aku akan memperagakannya sekali. Hah, Atrix menatap Damar penuh curiga. Kamu saja peserta kali ini, sama sepertiku, buat apa berlagak sok seperti ini? Ucap Atrix dalam hati. Tepat pada saat ini, Damar tiba-tiba menghunus pedangnya dan kemudian menariknya kembali. Atrix kembali terkejut. Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara terbanting dan melihat keluar. Di bawah malam yang gelap, air di kejauhan tiba-tiba memicu gelombang yang besar. Atrix terbelalak dan terdiam di sana. Jurus pedang ini, dirinya bahkan tidak merasa energi Qi yang melonjak di tubuh Damar. Tapi anehnya, dia mengingat gerakan itu di dalam kepalanya. Dia hanya bisa terdiam di tempat, di dalam kepalanya terus terbayang-bayang gerakan barusan. Dan energi Qi miliknya mulai menjadi tak terbatas. Damar menoleh ke arah lautan dengan senyum sumringah di wajahnya. Berdasarkan penjelasan Atrix, Damar bisa memastikan jika White Swordsman adalah Iman. Siapa lagi kalau bukan Iman? Ternyata, sahabatnya yang satu ini berhasil melewati lorong dan mendarat di dunia ini. Dia belum mati. Tidak ada berita yang menggembirakan selain berita ini. Dan ini, benar-benar berita yang sangat menggembirakan. Iman begitu terkenal saat ini. Berdasarkan penjelasan Atrix, Iman bahkan hampir terkenal di seluruh daratan Lord Shock. Hanya dalam waktu 20-an tahun, pria tua itu mampu melakukan hal seperti ini. Selama mereka mengetahui berita ini, di mana ada berita mengenai Iman, bisa dipastikan dia dan para sahabatnya yang lain akan bergerak mendekat ke arah Iman. Dengan begitu, cepat atau lambat mereka semua akan berkumpul kembali. Bersambung. 1983. Pengaruh dari berita ini lebih menjanjikan daripada dirinya mencari sekte Lunaris dan menyebarkan informasi tentang dirinya. Bisa jadi, tidak akan sulit lagi bagi mereka semua untuk berkumpul di satu tempat. Selain itu, dengan memastikan keselamatan Iman, akhirnya Damar bisa bernapas lega. Namun, saat teringat pria tua itu menjadi buronan pihak 12 Palace, muncul rasa panik di hati Damar. Dia masih tidak tahu banyak mengenai dunia ini. Dia juga tidak tahu seberapa kuat pihak 12 Palace ini. Begitu juga dengan kekuatan sekte yang ada di dunia ini. Hanya saja, pria tua itu sangatlah berbakat. Dalam 20 tahun terakhir, mereka telah bertambah menjadi yang lebih kuat. Seharusnya hal yang sama juga terjadi pada diri pria tua itu. Selain itu, dia bisa berjalan ke ujung ngarai 20 tahun yang lalu. Berjalan menuju ujung ngarai membutuhkan ahli bela diri tingkat dewa. Kemungkinan besar jika selama 20 tahun ini pria tua itu berubah menjadi lebih kuat. Ahli bela diri tingkat dewa merupakan ahli bela diri tingkat tinggi yang ada di dunia ini. Jadi, bukan masalah besar untuk pria tua itu bertahan hidup. Memikirkan semua ini, Damar bisa sedikit merasa lega. Dengan adanya sahabat yang bersamanya, meski terasa jauh, tapi hati tak lagi merasa sunyi dan asing di tempat yang baru. Di belakangnya, Atrix hanya berdiri dan terdiam di tempat. Aura dalam tubuhnya masih bergejolak. Selang beberapa saat, tiba-tiba, aura miliknya bertambah kuat dan berhasil mencapai tingkat super. Gelombang energi Qi yang cukup kuat menyebar dan dengan cepat ditahan oleh Damar sehingga mencegah energi Qi tersebut keluar menghilang begitu saja. Tepat pada saat ini, Atrix membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia telah kembali pulih seperti semula. Lantas, dia menatap ke arah Damar dengan tatapan terkejut. Ternyata, kamu.
Bukan, Atrix berkata dengan terbata-bata sembari menelan ludahnya. Dia tidak bodoh, jurus pedang damar dapat membuatnya memiliki pencerahan dan mencapai tingkat super. Itu artinya, kekuatan damar sangatlah kuat, bisa dibilang kekuatannya bahkan berada di atas Undying Flame. Damar nampak tersenyum, tenanglah, tidak perlu terkejut seperti itu. Ini adalah bentuk rasa terima kasihku padamu. Terima kasih karena kamu sudah memberitahuku berita ini. Suasana hati Damar saat ini benar-benar bahagia. Atrix kembali menelan ludah. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Aku ucapkan terima kasih. Sekarang, kekuatanku telah mencapai tingkat selanjutnya. Cukup mudah untukku lulus dan menjadi bagian internal dari sekte. Damar hanya tersenyum dan tak terlalu memikirkannya. Dia anggap hal seperti itu pantas diberikan pada Atrix. Di kota yang akan kita tuju nanti, apa ada jalan untuk menuju kerajaan Gale? Tanya Damar pada Atrix. Atrix pun terkejut. Ada sih, tapi sangat berbahaya. Biasanya hanya dilewati oleh beberapa karavan. Memilih jalan ini benar-benar sangat beresiko. Jika kalian ingin ikut rombongan karavan itu, harga yang ditawarkan juga sangat mahal. Aku sarankan lebih baik kamu pergi ke kota Lunaris terlebih dulu, di sana ada jalan yang tergolong aman. Baguslah kalau memang ada, aku mengerti, angguk Damar. Selesai mengatakannya, dia menepuk pundak Atrix lalu berkata, semangat. Setelah itu, dia berjalan menuju ke dalam kapal. Malam ini adalah pertama kalinya dia bisa tidur dengan relatif nyenyak. 2 hari berikutnya berjalan dengan relatif tenang. Tiap hari, kru kapal akan memberi mereka makanan. Hanya saja, rasa dari makanan yang diberikan tidak begitu cocok di lidah. Kebanyakan makanan hanya melalui proses perebusan dan diberi sedikit garam. Bahan-bahan lainnya pun hanya sedikit dibubuhkan. Hal ini membuat Damar sedikit tak berdaya, bahkan dia sempat ingin pergi memasak untuk dirinya sendiri. Sepertinya, dunia ini tidak begitu mempermasalahkan soal rasa suatu makanan. Aku, sepertinya akan mengubah arah tujuanku. Tepat pada saat ini, Damar memberikan informasi ini pada Aethen beserta istri. Hah, Aethen pun terkejut, kamu tidak jadi pergi ke kota Lunaris. Damar lantas mengangguk, aku berniat pergi ke kerajaan Gale. Kalian, apa masih ingin pergi bersamaku? Tepat pada saat ini, Aethen nampak ragu sejenak. Manusia selalu memiliki perasaan bernostalgia, rindu akan kampung halaman. Meninggalkan Hazo merupakan keputusan terbesar yang mereka ambil. Dan jika masalahnya adalah pergi meninggalkan kerajaan Lunaris, dia terpaksa untuk memikirkannya lebih seksama. Pergi ke sebuah kerajaan yang asing bagi mereka. Melihat Aethen nampak serius termenung, Damar lantas tersenyum lalu berkata, kalian tenang saja, jika kalian ingin melanjutkan perjalanan menuju kota Lunaris, aku akan mencarikan seseorang untuk menjaga kalian dengan baik dan dia juga yang akan mengajarkan kalian beberapa keterampilan dasar teknik bela diri. Nantinya, kalian pasti akan menjalani hidup yang bahagia di sana. Orang yang dimaksud Damar tentu saja Atrix. Atrix memiliki kepribadian yang baik. Dengan berhasil masuk menjadi bagian internal sekte Lunaris, dia pasti akan mendapatkan posisi yang baik. Saat itu terjadi, tidak masalah bukan untuknya menjaga Aethen beserta keluarganya. Aethen dan istri membawa sejumlah uang. Bukan masalah besar untuk mereka membuka sebuah restoran di kota Lunaris. Damar merasa, belajar memasak adalah hal yang cukup mudah. Mungkin, hanya dalam beberapa hari saja, dia mampu mengajari mereka bagaimana memasak dengan rasa yang fantastis. Setibanya di kota Lunaris, keahlian inilah yang akan menjadi cara mereka untuk bertahan hidup di sana. Bagaimana kalau kita kembali ke desa Hava? Ucap Suna. Damar menggelengkan kepalanya, jika kalian kembali, yang menjadi masalah adalah pendidikan anak kalian di sana. Saranku, lebih baik kalian pergi ke kota Lunaris. Bawa saja uang ini bersama kalian. Kota Lunaris berada di bawah naungan sekte Lunaris, di sana pasti akan jauh lebih aman. Mendengar ucapan Damar, suami istri itu nampak ragu. Tak berselang lama, Aethen mulai membuka suara, aku menaruh semua keputusan padamu. Baiklah, Damar lantas tersenyum, sebentar lagi, aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Segera setelah itu, Damar mencari Atrix dan mulai bercerita jika Aethen sekeluarga adalah penyelamat hidupnya. Damar meminta Atrix untuk menjaga mereka saat berada di kota Lunaris. Dalam hal membuka restoran pun, Damar menyarankan agar kedua belah pihak membuka bersama. Jadi, ada saham milik Atrix dan juga Aethen di dalamnya.
Hal tersebut tentu saja akan lebih menguntungkan dari banyak sisi. Damar sendiri merasa Atrix adalah orang yang baik. Dia merasa lega meninggalkan Aeten sekeluarga pada pria itu. Keesokan harinya, setelah turun dari kapal, Atrix bersama pacarnya mengikuti Damar dan yang lainnya. Atrix sendiri memiliki latar belakang keluarga yang cukup lumayan. Di kota sebesar ini, mereka memiliki sebuah tempat tinggal berbentuk villa pribadi. Pastinya, dia merupakan anak seorang terpandang di Haso. Di villa ini, Damar diam-diam mengajari Aeten menumis sayuran. Setelah rasa masakan dirasa cukup enak, barulah Damar menginfokan hal ini pada Atrix. Saat mencicipinya, Atrix benar-benar terkejut. Hal ini yang membuat Damar menggelengkan kepalanya. Entah bagaimana sebenarnya orang-orang di dunia ini menjalani hidup. Kenapa mereka bisa makan makanan yang hambar itu? Segera setelah itu, Atrix pada akhirnya juga segera memutuskan untuk pergi ke kota Lunaris dan menyediakan modal untuk Aeten membuka restoran. Aeten dan istrinya hanya bertanggung jawab untuk memasak, keuntungan pun nantinya akan dibagi sama rata. Dengan begini, kedepannya kehidupan Aeten dan Suna bisa jauh lebih stabil. Dia benar-benar sangat berterima kasih kepada Damar. Setelah itu, Damar mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Si gadis kecil pun menangis dengan kencang. Meskipun hanya beberapa hari saja, tetapi si gadis kecil justru mempunyai rasa ketergantungan pada Damar. Pada akhirnya, Damar memperingati Atrix untuk tidak meninggalkan atau menyakiti Aeten. Dia akan sering kembali untuk memeriksanya. Dia tidak akan bisa melepaskan Atrix jika terjadi sesuatu kepada Aeten. Bersambung, 1984. Meskipun dia merasa cukup baik mengenai perangai Atrix, tetapi dia tidak bisa melihat ke dalam hati seseorang. Oleh karena itu, ancaman yang seharusnya ada tetap harus ada. 2 hari juga telah berlalu sejak mereka menyelesaikan semuanya. Damar mengucapkan selamat tinggal kepada penderma yang datang ke dunia ini. Dia juga tidak tahu apakah di masa depan nanti mereka masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi atau tidak. Dia dan seluruh keluarga Aeten bukanlah penduduk dari dunia yang sama. Bisa dikatakan bahwa dia dan orang-orang di dunia bukanlah penduduk dari satu dunia. Cepat atau lambat, dia harus pergi dari tempat ini. Damar memberikan salam perpisahannya. Setelah itu, dia datang ke asosiasi pedagang di kota ini dengan membawa 5.000 koin bulan berdasarkan arahan dari Atrix. Asosiasi pedagang di kota ini agak mirip dengan pusat perbelanjaan yang ada di bumi. Damar melihat-lihat sebentar dan menemukan sebuah papan tanda gele. Lalu dia masuk ke sana. Di dalam tempat itu, mereka menjual berbagai jenis barang dari gele. Contohnya seperti batu permata yang berlimpah, produk lokal, serta berbagai macam kain. Tempat itu memiliki semua jenis barang yang diperlukan, dan harganya juga cukup mahal. Setelah Damar masuk ke dalam toko itu, seseorang langsung bergegas menyambut dia. "Selamat datang, apa barang yang Anda butuhkan?" Damar tersenyum tipis dan berkata, "Aku ingin ikut pergi bersama karavan dagang kalian menuju kerajaan Gele." Pegawai toko itu menatap Damar. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Mohon tunggu sebentar." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya. Benar, sebuah ponsel. Damar sudah tahu bahwa dunia ini juga memiliki ponsel. Namun jangkauan ponsel milik mereka sangat kecil. Oleh karena itu, mereka biasanya hanya bisa melakukan beberapa panggilan domestik saja. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan panggilan melampaui lautan. Namun Damar juga tidak paham bagaimana cara mereka mengirim sinyal ke ponsel itu. Pegawai itu membuat panggilan dan mengucapkan beberapa kalimat kepada si penerima telepon. Tidak lama setelah itu, dia melihat ke arah Damar. "Silakan ikut dengan saya." Damar pun mengangguk. Dia berjalan mengikuti si pegawai sepanjang pusat perbelanjaan hingga tiba di dalam sebuah kantor. Pria itu melihat banyak sekali orang di dalam sana. Di antara semua orang itu, ada sebuah pria botak parubaya dengan pakaian tradisional bumi. Pria botak itu melihat ke arah Damar sambil tersenyum kecil. "Kamu ingin pergi ke kerajaan Gele?" Damar menganggukkan kepalanya. "Betul." Kemudian pria botak itu melihat pedang yang dibawa Damar di belakang punggungnya. Dia bertanya, "Kamu berlatih bela diri?" Damar kembali menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya." Selain pria botak itu, di dalam sana juga ada beberapa orang. Mereka sedang duduk sambil memandang Damar dari atas hingga ke bawah. Salah satu orang dari kelompok itu tertawa mencibir dan berkata, "Hai anak muda. Kamu bahkan tidak memiliki aura sedikit pun."
Setidaknya kamu harus berusaha jika ingin berpura-pura. Mengapa aku harus berpura-pura? Damar mengernyitkan dahinya. Kamu pasti sedang berpura-pura. Kamu tahu bahwa jika pergi ke kerajaan Gele dengan karavan itu sangat mahal. Jadi kamu ingin berpura-pura sebagai ahli bela diri agar kamu bisa mendapatkan harga lebih murah, kan? Tuduh orang itu sambil tertawa mencibir. Damar menatap ke arah dia. Orang itu sudah mencapai tingkat dewa. Bisa dikatakan bahwa semua orang di dalam ruangan itu memiliki kekuatan tingkat dewa. Seorang ahli bela diri juga bisa mendapatkan harga lebih murah. Tanya Damar dengan nada terkejut. Tentu saja, seru pria botak parubaya tadi sambil tersenyum lebar. Di bawah tingkat tinggi, harganya 5.000 koin bulan. Ahli bela diri tingkat tinggi, harganya 3.000 koin bulan. Tapi jika ada bahaya saat dalam perjalanan, penumpang juga harus turun tangan untuk melindungi karavan. Lalu si pria botak lanjut berkata, lalu penumpang yang telah mencapai tingkat puncak, hanya perlu membayar sebesar 1.000 koin bulan. Sedangkan penumpang dengan kekuatan tingkat dewa gratis. Bahkan aku rela memberikan orang itu uang dan mempekerjakan dia sebagai pengawal kami. Damar merasa takjub. Dia tersenyum tipis dan berkata, nah, kebetulan aku berada di tingkat dewa. Cek, pria yang mencibir Damar sebelumnya tersenyum menyeringai. Kalau begitu, kami akan menguji kamu. Swoosh. Pada saat itu, Damar melangkah maju ke hadapan pria itu. Lalu kepalan tangannya langsung mendarat 1 cm di depan wajah orang itu. Semua orang di dalam ruangan itu seketika terdiam. Apakah aku sudah bisa membuktikan kemampuanku? Tanya Damar sambil menatap ke arah pria itu dengan senyuman di wajahnya. Pria itu menelan ludahnya dan berkata, bisa. Kamu bisa membuktikannya. Si pria masih belum merasakan gejolak chi milik Damar pada saat itu. Kedua belah pihak sama sekali bukan berada di tingkat yang sama. Di sisi lain, si pria botak terlihat sangat gembira. Lalu dia bergegas pergi ke sisi Damar. Bagus sekali, luar biasa. Ayo kita bekerja sama. Harga mereka sebesar 3.000 koin bulan. Aku akan memberi kamu 3.000 koin bulan sebagai upah jika nanti kita tiba di kerajaan Gele dengan lancar. Bagaimana? Damar mengangguk. Tidak masalah. Damar tidak terlalu peduli dengan uang. Dia dari dulu tidak pernah menghiraukan hal tersebut. Terkecuali pada saat dia menjadi menantu yang tidak disukai selama bertahun-tahun. Kalau begitu, silakan duduk di sini untuk menunggu sebentar. Ajak si pria botak. Kami sedang melakukan persiapan untuk karavan, dan kita akan pergi pada siang hari ini. Damar menganggukkan kepalanya lagi. Baiklah. Kemudian dia berjalan ke pojok dan duduk sendirian di sana. Sedangkan orang lain yang ada di dalam ruangan itu menatap Damar dari atas hingga ke bawah. Damar bergegas pergi menuju kerajaan Gele untuk mencari Iman. Sedangkan di ujung lain pada daratan Lurdsok, sesosok makhluk dengan cepat berpindah-pindah di antara hutan. Secerca aura yang panas pun terpancar dari tubuhnya. Sosok itu adalah Thalia. Dia terlihat sedikit berantakan pada saat itu. Phoenix armor miliknya juga tampak agak rusak. Lalu di sudut bibirnya juga ada sedikit bekas darah yang mengalir. Orang sekuat Thalia, saat ini sedang terluka. Dia sedang memegang seseorang di dalam pelukannya. Orang itu terlihat jauh lebih buruk dibandingkan dengan Thalia. Aura di tubuh orang itu terasa sangat lesu, dan jiwanya juga sedikit lemas. Wendy, panggil Thalia. Kamu harus bertahan. Aku akan membawa kamu kabur dari sini. Benar sekali. Orang yang terluka lebih parah itu adalah Wendy Kang. Thalia, suara Wendy terdengar sangat lemah. Lepaskan dan buang aku. Aku tidak peduli jika aku akan mati atau tidak, tetapi aku juga tidak bisa membebani kamu. Tidak usah bicara omong kosong. Seru Thalia. Tarik dan buang napas secara teratur, lalu stabilkan lukamu. Ketika Damar sudah ditemukan, maka sekelompok orang kurang ajar itu harus dimusnahkan. Wendy mengeritkan giginya dan berkata, kamu tidak bisa membawa aku. Kamu benar-benar tidak bisa kabur bersama dengan aku. Night Watcher tidak akan melepaskan saudaranya begitu saja. Ucap Thalia, jika kamu mati, maka aku juga akan mati bersama dengan kamu. Jadi jangan bicara omong kosong lagi. Setelah mengatakan hal itu, dia meningkat lagi kecepatannya. Pada saat yang sama di belakang Thalia dan Wendy, ada beberapa sosok dengan gaun hitam terbalut di tubuh mereka. Kelompok gaun hitam itu terus berpindah-pindah di antara hutan yang sama sembari diam-diam mengikuti Thalia dan Wendy. Waktu terus berjalan sangat lama. Kemudian dalam sebuah gua yang ada di antara aliran sungai pegunungan,
Talia akhirnya menyalakan api unggun. Dia mencari beberapa obat herbal dan membuat beberapa balutan sederhana untuk Wendy. Setelah Talia selesai membuat balutan, dia duduk bersila di bawah. Lalu dia bergumam, andai saja Lilia ada di sini, pasti semuanya akan baik-baik saja. Bersambung, 1985. Benar, jika mereka saat ini bersama dengan Lilia, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Semua cedera dan luka mereka bisa cepat pulih dengan bantuan energi vitalitas milik wanita itu. Tentu saja mereka dirawat secara otomatis oleh Lilia jika wanita itu ada di sini. Mereka selalu berpikir untuk berusaha semaksimal mungkin ketika mereka bertarung, karena Lilia adalah pendukung terbesar mereka. Selagi mereka masih bernapas, Lilia akan bisa menyelamatkan mereka kembali. Namun sekarang Lilia tidak ada di sisi mereka. Mereka sudah berusaha keras dan terluka cukup parah, tetapi mereka hanya bisa bergantung kepada diri sendiri. Sebenarnya siapa orang-orang itu? Tanya Lilia. Mengapa mereka datang memburu kamu? Aku tidak tahu, balas Wendy. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak lama setelah aku datang ke dunia ini, aku ditemukan oleh mereka semua. Mereka juga tidak berbicara apapun dan hanya ingin langsung menyerang aku. Selain itu, mereka semua cukup kuat, aku bisa merasakannya. Talia mengulum bibirnya. Kita berdua sudah terluka karena orang-orang itu. Mereka setidaknya berada di tingkat yang sama dengan Hurai. Wendy menghela napasnya dengan berat. Pertama-tama, kita atur rencana dulu. Kita pergi meninggalkan tempat ini, lalu mencari Damar dan yang lain. Setelah itu kita akan memikirkan hal ini dalam jangka waktu yang panjang. Talia mengangguk sambil tetap duduk bersila di bawah. Di sisi lain, iring-iringan besar sedang bergerak maju secara perlahan di jalanan. Damar memperkirakan kecepatan dari pergerakan ini kemungkinan sekitar 60 mil per jam. Seluruh karavan itu tampak sangat besar karena ada puluhan truk kargo yang terisi penuh. Damar yang ditunjuk sebagai pengawal pun duduk di dalam sebuah mobil kecil. Total semua orang yang ada di dalam sana adalah 4 orang. Jika dibandingkan dengan maglev car yang dulu, beberapa mobil ini jauh lebih buruk. Entah itu dari segi kenyamanan ataupun semua aspek lainnya. Ditambah lagi, jalanan yang mereka lewati juga tidak rata dan rusak. Sehingga itu membuat mobil mereka goyang saat berjalan di atasnya. Ada beberapa perbedaan antara mengendarai mobil di sini dan di bumi. Penggunaan mobil di sebagian besar tempat menggunakan transmisi manual. Tetapi di tempat lain terdapat beberapa perbedaan. Jumlah orang di mobil Damar itu ada 4 orang, yaitu 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki termasuk dirinya. Selain Damar, pria yang sebelumnya sedikit berselisih dengan dia juga ada di dalam sana. Namun saat ini, pria itu mengenakan baju zirah di seluruh tubuhnya. Lalu di tangan si pria juga ada sepasang sarung tinju dari bongkahan besi. Tetapi Damar kurang tahu terbuat dari logam apa sarung itu. Selain itu, di dalam sana juga ada 2 orang wanita. Salah satu dari mereka sedang mengendarai mobil itu, dan dia terlihat sangat kuat. Sedangkan wanita lainnya duduk di kursi penumpang depan. Dia adalah seorang wanita cantik yang mengenakan tudung di atas kepalanya. Saat ini, dia sedang membersihkan pedang panjang namun tampak sangat kecil. Pedang milik wanita itu tampak sangat aneh. Benda itu agak mirip dengan jenis pedang yang digunakan oleh para pemain anggar di bumi. Suasana di dalam mobil itu sangat sunyi. Mereka berempat sama sekali tidak banyak bicara. Damar duduk di kursi penumpang belakang. Kedua matanya selalu tertuju ke arah luar kaca jendela mobil. Hai, pada saat itu, si pria yang tadi berselisih dengan Damar sepertinya tidak tahan dengan kesunyian di dalam mobil. Pria itu berdeham-deham lalu bertanya, tadi saat kita berada di dalam asosiasi pedagang, itu adalah kesalahanku. Aku melakukannya karena di sana ada terlalu banyak pembohong besar. Damar menatap ke arah pria itu, lalu tersenyum. Tidak apa-apa, aku juga tidak terlalu peduli dengan hal itu. Baguslah kalau begitu, karena kita juga berada di dalam satu kelompok sekarang. Jika kita menghadapi bahaya, kita harus bertanggung jawab atas keamanan beberapa truk ini. Jadi aku rasa kita harus saling kenal dengan satu sama lain, ucap si pria itu. Lalu dia lanjut berkata, aku akan memperkenalkan diri. Namaku Chatsin. Tapi aku tidak tahu nama dari semua orang di dalam sini. Kemudian Chatsin berdeham-deham. Wanita yang sedang mengendarai mobil pun membuka mulutnya. Ruby, Damar mengernyitkan dahinya. Bahasa yang mereka gunakan berbeda.
Tetapi jika nama itu diterjemahkan, maka itu sangat mirip dengan nama Ruby. Tampaknya perbedaan di antara wanita ini dengan Ruby tidaklah sedikit. Namun dari penampilan dan bentuk tubuhnya, wanita itu tampak terlalu kuat. Lalu garis-garis ototnya juga terlihat jelas dan tajam. Suaranya pun agak mirip dengan suara laki-laki. Pada saat itu, wanita yang duduk di kursi penumpang depan tersenyum tipis. "Salah," ucapnya dengan suara yang terdengar sedikit dingin. Damar juga tersenyum tipis sambil memperkenalkan dirinya. "Damar," raut wajah Chatsin tampak berseri-seri. Lalu dia melihat ke arah Damar dan berkata, "Bung, kekuatan kamu seharusnya sudah mencapai puncak dari tingkat dewa. Itu benar-benar sangat dekat dengan tingkat Half Undying Flame." "Iya, hampir," balas Damar dengan tersenyum. Lalu dia bertanya, "Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk pergi ke kerajaan Gele?" "Kira-kira sekitar 20 hari. Seru Chatsin. Damar mengernyitkan dahinya. Dia benar-benar ingin pergi sendiri dengan berjalan kaki ke tempat itu. Namun dia tidak bisa membedakan arah, dan sistem navigasi di dunia ini juga belum begitu berkembang. Oleh karena itu dia tidak bisa bergegas pergi ke sana sendirian. 20 hari adalah waktu yang terlalu lama. Mereka semua mencoba mengobrol santai dengan satu sama lain. Karavan itu sudah berjalan kurang lebih selama 4 jam sebelum akhirnya berhenti. Kemudian semua orang pergi beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian, Chatsin berjalan menghampiri mereka dengan ekspresi wajah muram. "Aku tidak bisa bersama-sama dengan kalian lagi." "Kenapa tiba-tiba?" tanya Ruby yang sedang ada di depan. "Apakah kamu ingin kembali?" "Bukan." Chatsin berhenti sejenak dan diam-diam melirik ke arah seseorang dari kejauhan. Dia adalah seorang parubaya yang membawa pedang lebar di punggungnya. "Orang itu, dia meminta aku untuk bertukar posisi." Salah yang berada di samping mengernyitkan dahinya setelah mendengar hal itu. "Kalau begitu, aku juga ingin tukar posisi." "Jangan berpikir seperti itu," seru Chatsin dengan ekspresi terkejut. "Dia dan pria bernama Noka itu adalah saudara kandung. Jika kamu berganti posisi kemanapun, maka dia akan datang ke tempatmu nanti. Tolong kamu tahan selama 20 hari ini saja." Damar juga tahu bahwa Noka adalah orang yang paling kuat di karavan ini sekaligus komandan dari grup pengawal mereka. Dia adalah satu-satunya ahli bela diri yang telah mencapai tingkat Peak Undying Flame. Tentu saja tidak semua ahli bela diri di dunia ini bisa bergabung ke dalam sekte. Sekte tersebut memang sangat stabil, tetapi mereka juga tidak bisa menjadi sangat kaya kecuali kekuatan mereka bergejolak. Beberapa orang juga memilih untuk meninggalkan sekte karena ingin mendapatkan lebih banyak uang dan sumber daya seni bela diri. Kemudian mereka akan pergi mencari nafkah untuk diri sendiri. Lalu jika melihat situasinya saat ini, jelas sekali bahwa pria parubaya dengan pedang lebar itu sangat tertarik dengan Salah. Jadi dia ingin berinteraksi sebanyak mungkin dengan Salah selama 20 hari ini. Salah juga dengan jelas memperlihatkan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan pria parubaya itu. Ruby mengerutkan dahinya sambil berkata, "Salah, aku rasa umurmu juga tidak tua. Setelah kembali ke Gele, pergilah ke sekte itu. Kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika aku masuk ke sekte, maka aku juga tidak bisa bergantung kepada sumber daya mereka. Jika hanya mengandalkan bantuan kecil dari mereka, maka aku seumur hidup tidak bisa mencapai tingkat Peak Undying Flame," ucap Salah sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mereka berbincang sejenak, mereka kembali ke mobil lagi. Tentu saja ketika mereka naik ke mobil, pria parubaya dengan pedang lebar itu berjalan menghampiri mereka. Kemudian pria itu meletakkan pedangnya di bagasi mobil. Pria itu mengernyitkan dahinya ketika melihat Damar ingin duduk di kursi belakang. Lalu dia menarik tangan Damar dan berkata, "Hei, tolong kamu duduk di kursi penumpang depan." Bersambung 1986. Damar tanpa sadar langsung melihat ke arah Salah setelah mendengar hal itu. Sedangkan wanita itu melihat Damar dengan tatapan hampir memohon. Meskipun mereka tidak berkomunikasi, tetapi setidaknya mereka saling kenal dengan satu sama lain. Damar melemparkan senyuman kepada pria itu dan berkata, "Maaf, aku sudah terbiasa duduk di belakang." Kemudian Damar langsung membuka pintu mobil dan mendudukkan dirinya di kursi penumpang belakang. Pria itu menyipitkan matanya, lalu dia menatap Damar dengan senyum seringainya. "Bung, namaku Pocha. Lalu ini Noka, kakakku. Lalu, apa hubungannya dengan aku?" cibir Damar sambil melirik ke arah pria bernama Pocha itu.
Karavannya sudah dimulai kembali. Kamu ingin naik atau tidak? Pocha seketika tercengang. Dia memberikan tatapan tajam kepada Damar, tetapi tidak menunjukkan kemarahannya. Lalu dia berjalan ke sisi lain, membuka pintu mobil dan bergegas duduk di dalamnya. Salah menghembuskan napas lega. Dia melemparkan tatapan rasa terima kasih kepada Damar. Kemudian dia langsung duduk di kursi penumpang depan. Pocha terlihat riang gembira setelah Salah naik ke dalam mobil. Salah, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga keselamatan kamu sepanjang perjalanan ini. Aku sudah pernah melewati jalan ini berkali-kali, jadi aku sangat familiar dengan rutenya. Aku bisa menyelesaikan masalah yang akan kita temui sepanjang perjalanan, dan aku pastikan kamu bisa tiba di Gele dengan aman dan selamat. Ujar Pocha. Terima kasih. Balas Salah dengan tulus. Dia sepertinya tidak ingin menyinggung perasaan pria itu. Lalu Pocha mulai membual tentang beberapa hal yang sudah dirinya jumpai. Dia juga membuat tentang betapa hebatnya dia, dan sebagainya. Damar merasa sangat malu mendengar bualan dari pria yang ada di sampingnya itu. Perasaan malu pun memenuhi seluruh isi dari mobil itu. Dia tidak terlalu memedulikan pria itu, dan langsung menutup mata dan beristirahat dengan santai. Beberapa saat kemudian, langit berangsur-angsur berubah menjadi gelap. Pocha terlihat riang gembira saat itu. Dia berkata, Salah, sepertinya malam ini kita akan tidur bersama-sama. Salah mengernyitkan dahinya. Jangan salah paham dulu, seru pria itu dengan riang. Sekarang kita berada di hutan belantara, dan perjalanan di malam hari juga sangat tidak aman. Jadi kita akan pergi ke tempat yang cukup aman, dan kita juga bisa berburu beberapa binatang untuk dibakar dan dimakan pada malam hari. Seperti yang diduga, semua mobil pun langsung berhenti. Lalu si pria botak parubaya datang dan memberitahu semua orang bahwa malam ini mereka akan menginap di tempat itu semalaman. Beberapa orang ada yang mulai memasang tenda, dan ada juga yang memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Damar tentu saja tidak membawa tenda, jadi dia akan tidur di dalam mobil. Setelah itu, Pocha mulai membagikan beberapa makanan. Dia membawa satu mobil penuh dengan makanan yang cukup untuk semua orang di sana. Sebagian besar makanan tersebut adalah beberapa produk olahan daging serta air minum. Daging asap adalah produk olahan daging yang paling utama di antara semua makanan. Namun daging yang diasapi mungkin juga terlalu lembek, bahkan rasa asin pun juga tidak ada. Jadi daging itu sangat tidak enak untuk dimakan. Sebenarnya, Damar sudah dari awal memikirkan hal ini. Rasa makanan yang ada di dunia ini memang benar-benar tidak terlalu lezat. Jadi sebelum berangkat, dia juga pergi membeli banyak sekali penyedap rasa dan menaruhnya ke dalam tas. Dia melakukan ini agar dirinya bisa membuat sesuatu selama di perjalanan jika dia tidak tahan dengan makanan yang diberikan. Namun dia tidak mengira bahwa dia sudah tidak tahan dengan makanan di hari pertama. Beberapa orang ada yang sedang menyalakan api unggun, pergi berburu binatang, atau membuat barbeque untuk diri sendiri. Damar juga tidak terlalu bisa memakan makanan itu. Jadi dia mengaktifkan karakteristik jiwanya untuk berburu. Tidak lama setelah itu, dia menghabisi seekor binatang gemuk yang mirip kelinci di bumi dengan bantuan karakteristik miliknya. Lalu dia berjalan ke tempat binatang itu untuk mengambil tubuhnya. Setibanya di tepi danau, dia langsung mengeluarkan isi perut serta membersihkan binatang itu dan kembali lagi ke sekitar tempat karavan. Salah terkejut saat melihat Damar membawa seekor kelinci yang sudah dibersihkan itu. Hai, apakah kamu ingin memanggang binatang ini untuk kamu sendiri? Damar mengangguk. Keterampilan memanggang Damar memang cukup bagus. Dia sudah mulai melakukan hal ini sejak pertama kali dirinya menjadi Night Watcher. Bahkan kemampuan ini sudah pernah disertifikasikan oleh Arlo secara pribadi. Tentu saja sertifikasi abal-abalia. Damar menyalakan api unggun dan mulai memanggang. Tidak lupa, dia juga menambahkan berbagai macam penyedap rasa yang telah dibawa. Seketika, aroma masakan Damar langsung mengepul ke udara. Saat Salah dan Ruby melihat kelinci berminyak dengan bumbu itu, mereka menelan ludahnya karena tidak tahan. Bagaimana cara kamu membuatnya? Aromanya benar-benar sangat enak, seru Salah. Damar tersenyum tetapi tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai masakannya. Dia hanya terus membolak-balikan kelinci itu sambil berkata, ukuran binatang ini cukup besar. Nanti kita makan sama-sama, iya. Pocha tidak ada di sekitar sana. Karavan sudah berhenti, dan dia berlari ke depan sana untuk mencari Noka. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan pergi ke sana.
Aroma masakan yang dibuat Damar telah menarik banyak perhatian orang-orang di sekitar. Mereka semua berlari ke tempat pria itu untuk melihat masakannya. Namun saat melihat Damar tidak terlalu menghiraukan orang lain, mereka juga tidak mengucapkan apapun. Ketiga orang itu berkumpul di depan api unggun sambil melihat hasil buruan Damar yang sedang dipanggang. Mereka sedikit tidak sabar untuk mencicipi makanan tersebut. Apakah kami boleh mencicipinya? Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Damar menengadahkan kepalanya dan menemukan dua orang yang sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Orang yang bertanya tadi adalah seorang wanita muda berusia 20-an, dan dia sedang memapas seorang wanita tua. Dia secara otomatis memperhatikan kedua orang itu sejenak. Kedua wanita itu tampak seperti orang biasa. Namun dia bisa merasakan bahwa mereka berdua sedang menahan aura milik mereka. Mereka bisa membuat Damar tidak menyadari kekuatan asli mereka. Pasti kekuatan yang ada di tubuh mereka tidak begitu buruk. Ini adalah karavan orang-orang dengan bakat tersembunyi. Ucap Damar di dalam hatinya dengan sedikit terkejut. Kami bisa bayar dengan uang. Ucap si wanita muda pada saat itu. Sorot matanya tampak berseri. Damar mempertimbangkan sejenak, kemudian berkata, kalian bisa ikut makan dengan kami. Tapi, ini hanya ada 1 ekor saja. Ada kemungkinan makanan ini tidak cukup untuk kita berlima. Kalau begitu, aku akan memburu 1 ekor lagi. Ucap si wanita muda, lalu dia membantu wanita tua itu untuk duduk sambil berkata, nenek duduk dulu di sini, ya. Aku akan pergi sebentar untuk menangkap kelinci. Hati Damar tergerak, ternyata, binatang ini tidak hanya mirip dengan kelinci. Namun jika diterjemahkan ke dalam bahasa dunia ini, binatang itu juga disebut sebagai kelinci. Tidak lama setelah itu, si wanita muda datang dengan membawa seekor kelinci yang sudah dibersihkan dan ditusuk. Damar memasang kelinci yang sudah ditusuk itu ke atas api unggun, kemudian mulai memanggang kembali. Si wanita tua melihat Damar dari atas hingga ke bawah. Lalu dia berkata, anak muda, kekuatan kamu cukup bagus. Damar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua itu. Raut wajah si wanita tua dipenuhi dengan kerutan. Cara mereka berpakaian terlihat sedikit aneh. Pakaian di tubuh mereka pun juga memiliki banyak pola aneh. Maksud dari ucapanku adalah kekuatanmu saat memanggang masakan ini, jelas si wanita tua dengan senyuman di wajahnya. Damar selalu merasa bahwa wanita tua itu telah menyadari sesuatu tentang dirinya. Namun dia juga tidak banyak bertanya kepadanya. Bersambung, 1987. Tidak lama setelah itu, masakan pertama sudah matang sempurna. Lalu Damar membagi daging kelinci itu dengan menggunakan pisau belati. Semua wanita yang ada di sana menggigit daging kelinci itu, dan mata mereka berbinar secara bersamaan. Si wanita muda tampak terkejut setelah mencicipi masakan Damar. Aku tidak menyangka, di dunia ini ternyata ada makanan yang begitu lezat. Damar hanya diam, dia tidak bisa mengatakan apapun. Pada dasarnya, tingkat peradaban di dunia ini sudah termasuk ke dalam tingkat ketiga. Makanan yang dimakan ternyata hanya dimasak hingga bisa dimakan saja, sehingga rasanya sama sekali tidak enak. Dia memang sedikit tidak paham dengan hal itu. Makanan ini memang sangat lezat, gumam si wanita tua. Ini jauh lebih enak dibandingkan makanan yang dipanggang oleh Iman si pak tua itu. Ucap si wanita muda lagi. Damar yang sedang memotong daging kelinci seketika berhenti setelah mendengar hal itu. Dia menengadahkan kepalanya dan melihat ke arah wanita muda itu. Sorot matanya penuh dengan rasa semangat. Si wanita muda itu sejenak tercengang saat melihat kobaran di sorot mata Damar. Lalu dia dengan hati-hati menarik kembali daging yang ada di tangannya. Kamu bilang akan memberi aku makan. Kalau sudah bilang seperti itu, tidak boleh langsung menyesal. Damar menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa, bukan itu. Kamu kenal dengan White Swordsman. Kamu kenal dengan Iman. Pada saat itu, Ruby dan Salah sejenak terperanjat. Mereka menengadahkan kepala dan melihat ke arah si wanita muda dan tua itu. Si wanita muda melihat ke arah neneknya. Lalu wanita tua itu menganggukkan kepalanya. Kemudian si wanita muda membuka mulutnya dan berkata, benar, kami pernah melihat dia 1 kali. Dulu saat kami bertemu dengan pak tua itu, dia juga sedang memanggang makanan di luar. Aku dan nenekku mencium aroma masakan itu, lalu kami langsung menghampiri dia dan membayar makanan tersebut. Lalu, apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan dia? Tanya Salah. Dia juga pernah membantuku
jadi aku ingin berterima kasih kepadanya secara langsung. Aku juga tidak tahu dia di mana. Dia datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak apapun, ucap si wanita muda sambil menggelengkan kepalanya. Namun belakangan ini, bukankah dia ada di kerajaan Gele? Sepertinya dia ingin melawan penduduk Gunung Frizi. Jika kalian beruntung, kalian bisa pergi ke Gunung Frizi saat kita tiba di kerajaan Gele. Kalian mungkin bisa melihat mereka menjatuhkan si Pak tua itu. Ekspresi wajah Salah sedikit berubah saat mendengar hal itu. Tapi aku dengar di TV bahwa 3 istana utama dari 12 Palace juga ada di kerajaan Gele. Hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, ucap si wanita muda sambil menggigit makanannya. Damar langsung membelalakan matanya. Sebenarnya, cara untuk menemukan iman adalah dengan pergi ke kerajaan Gele. Namun tempat itu sangat luas, jadi dia akan sulit menemukan Pak tua itu. Tetapi sekarang dia menemukan satu peluang untuk bisa menemukan iman. Berdasarkan ucapan mereka, Damar bisa mencari iman di Gunung Frizi. Damar langsung merasa sedikit lega. Pada saat itu, si wanita tua baru memakan daging itu sebanyak 2 gigitan. Lalu dia tersenyum getir sambil berkata, "Aku sudah tua, jadi aku tidak bisa menikmati makanan ini sekarang. Aku hanya bisa makan ini sedikit." Damar tersenyum tipis ke arah wanita itu. "Nenek suka bercanda, iya." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berdiri dengan terhuyung-huyung sambil berkata, "Setelah makan, kembalilah lebih awal dan istirahat dengan cukup. Besok, kita masih harus melakukan perjalanan jauh." Si wanita muda menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Nenek." Kemudian wanita muda itu menatap ke arah Damar dan bertanya, "Hai, siapa nama kamu?" "Damar," balas Damar dengan santai. "Oh, jadi, berapa total semua makanan ini?" tanya wanita muda itu lagi sambil mulai merogoh kantongnya. "Makanan ini gratis, kok. Jika kamu masih ingin makan selama perjalanan ini, kamu bisa berburu hewan setiap kali kita berkemah. Lalu aku akan membantu kamu memandang hasil buruan itu," ucap Damar sambil tersenyum. Hal ini adalah berita yang sangat baik bagi wanita muda itu. Tentu saja, suasana hatinya juga mulai membaik karena tawaran Damar itu. Sorot mata si wanita muda tampak berseri-seri. "Kalau begitu, aku tidak akan segan menerimanya." Seketika, dia langsung makan dengan sangat lahap. Damar seperti melihat sedikit sosok Talia saat melihat wanita muda itu. Lalu dia menggigit makanannya dan minum 1 teguk air sambil bergumam di dalam hatinya. "Aku tidak tahu di mana Talia dan yang lainnya saat ini." Setelah mereka menghabiskan semua makanan, wanita muda itu langsung berdiri dari tempat duduknya. Perawakannya tampak tinggi dan ramping, dan sikapnya kepada Damar sangat sopan. Dia memberikan hormat secara khusus kepada Damar sambil berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati kamu kepada kami." Damar tersenyum tipis, sama sekali tidak keberatan dengan semua itu. Kemudian dia menyaksikan kedua wanita itu pergi dari tempatnya. Namun ada hal yang membuat Damar terkejut. Kedua orang itu bukan berada di dalam mobil kecil, tetapi mereka masuk ke sebuah bus penumpang. Di dalam bus itu adalah beberapa orang biasa yang mengeluarkan uang untuk ikut pergi dengan karavan. Setelah mereka berdua sudah pergi jauh, Ruby baru berkata, "Aku rasa mereka berdua bukanlah orang biasa." Lalu Salah berkata, "Pasti mereka bukan orang biasa. Biasanya, orang biasa tidak akan berbicara dengan kita seperti mereka tadi." Wanita muda itu bahkan tidak berinisiatif untuk memperkenalkan diri saat ingin pergi tadi. Damar pun juga tidak banyak bertanya kepada dia. Pada saat itu, 3 orang perlahan datang menghampiri mereka. Mereka adalah Pocha, Noka dan pria botak parubaya yang bertemu dengan Damar sebelumnya. Nama pria botak itu adalah Goluk. Dia merupakan pemimpin dari asosiasi pedagang dan pria terkenal di kerajaan Gele. Goluk datang menghampiri mereka dan berkata, "Aromanya enak sekali. Apakah aku bisa mencicipinya sedikit?" Damar mengangguk setuju. Sebenarnya, daging yang tersisa di tempat mereka hanya tinggal sedikit dan mereka semua juga sudah merasa cukup kenyang. Dia memotong daging yang tersisa dan memberikannya kepada Goluk. Lalu Goluk memasukkan potongan daging itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Segera setelah itu, sorot matanya langsung tampak berseri-seri. "Apakah kamu bisa menjual resep makanan barbeku ini kepada kami? Kamu bebas menyebut berapa harganya," pinta Goluk dengan penuh semangat. Pria itu memang pantas disebut sebagai pemimpin asosiasi pedagang.
Dia langsung menangkap peluang bisnis dengan cepat hanya dengan mencicipi makanan itu sebentar. Damar tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tidak menjualnya." Goluk tercengang. Kemudian dia sedikit menyipitkan kedua matanya. Poca juga ikut menyipitkan matanya sambil berkata, "Hai, anak muda. Pak Goluk rela membeli resep milikmu karena dia menghormati kamu. Jangan paksa kami untuk melakukan cara lain agar bisa mendapatkan resep itu." Setelah itu dia berkata kepada Noka, "Ini anak muda yang aku bilang tadi." Goluk tidak mengatakan apapun. Seketika, senyuman seringai tercetak di kedua sudut bibir Damar. Dia menatap ketiga orang itu dan berkata, "Kenapa? Jika aku tidak menjual resep itu, kalian masih ingin merebutnya secara paksa?" Goluk masih belum mengatakan apapun. Noka pun juga masih menatap Damar dengan dingin. "Dengarkan ucapan adikku. Kamu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada dia sedikitpun. Bahkan setelah dia menunjukkan bahwa dia adalah adikku, kamu masih bersikap tidak sopan." Damar menyeringai dan berkata, "Mengapa aku harus menghormati dia?" Keinginan untuk membunuh langsung terpancar dari sorot mata Noka. "Hai, anak muda, jika seseorang mati di tengah hutan belantara ini, maka tidak akan ada satupun yang tahu. Mereka juga tidak berani untuk mengatakan apapun. Aku harap kamu adalah orang yang pintar dalam menghadapi hal ini. Kalau aku tidak mau kerjasama, kalian mau apa?" tanya Damar sambil tersenyum menyeringai. Bersambung 1988. Dia sama sekali tidak terlihat cemas. Goluk mengernyitkan dahinya. "Tangkap dan bawa dia naik ke dalam mobilku. Jangan bunuh dia, kita siksa saja dia, urusan mati belakangan." Lalu dia lanjut berkata, "Resep barbeku ini sangatlah berharga. Produk ini akan memiliki pasar yang sangat besar." Damar menyipitkan kedua matanya. "Pak Goluk, sepertinya kamu tidak ingin membiarkan aku hidup jika aku melihat sikapmu saat ini." "Haha, instingmu benar." Pria botak itu tertawa lebar. "Bisa dibilang juga tidak. Jika kamu bersikap sangat kooperatif, maka kamu bisa mendapatkan apapun. Bahkan aku bisa merekrut kamu sebagai koki dan akan memberikan kamu cukup uang untuk memenuhi kebutuhan kultivasimu. Sayangnya, kamu tidak bisa memanfaatkan situasi yang ada, jadi buat apa juga kamu hidup." Selama percakapan itu berlangsung, Poce juga tersenyum menyeringai ke arah Damar. "Bukankah tadi siang kamu bersikap sok berani? Sekarang kamu baru sadar kalau kamu takut. Sudah terlambat." Noka tertawa mengejek. Dia memutar jarinya, dan sebuah aliran udara dengan cepat berubah menjadi air. Karakteristik air. Semua air itu seketika terbentuk menjadi tetesan air. Noka menatap ke arah Damar dan berkata, "Aku akan memberikan kamu kesempatan terakhir. Berikan resep itu." Dalam sekejap, dia tidak bisa melontarkan kata apapun. Rasa takut seketika juga terlintasi di dalam sorot matanya. "Death Strangle." Damar langsung mengeluarkan jurus Death Strangle kepada pria itu. Bagaimana bisa seorang Undying Flame menahan serangan dia? Dalam sekejap, seluruh tetesan air yang ada di tubuh Noka jatuh ke tanah. Begitu juga dengan dirinya, tubuhnya langsung jatuh begitu saja ke bawah. Selama proses itu berlangsung, tidak ada sedikit pun Qi yang bergejolak. Noka langsung jatuh ke tanah begitu saja. Kak Noka, Noka!" Goluk dan Poca bergegas berteriak memanggil Noka. Mereka berdua berlutut, dan Poca meletakkan jarinya di sekitar hidung Noka untuk memeriksa napas kakaknya. Beberapa saat kemudian, tubuh Poca terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Raut wajahnya juga terlihat sangat ketakutan dan gelisah. Tidak mungkin, tidak mungkin." Goluk juga mencoba memeriksa napas Noka. Setelah itu, pria botak itu terkesiap dan berkata, "Dia sudah tewas." Lalu dia menatap ke arah Damar dengan ekspresi ketakutan. "Kamu, apa yang sudah kamu lakukan pada dia?" Damar mengangkat bahunya sambil berkata, "Aku sudah melakukan banyak hal buruk, dan aku juga sudah dihukum oleh Tuhan. Aku memang pantas mendapatkannya." "Kamu, kurang ajar," maki Poca. Dia langsung mengalirkan Qi dengan salah satu tangannya, dan pedang lebar miliknya seketika muncul di genggaman tangan itu. Kemudian dia mengangkat pedang lebar itu ke arah Damar untuk menyerangnya. Damar membelalakkan matanya. Seketika sebuah bayangan manusia melintas di hadapan Poca. Lalu sebelum dia bereaksi, dia melihat sebuah kekuatan besar langsung menimpa tubuhnya sendiri. Tubuh Damar sama sekali tidak memancarkan Qi sedikit pun. Itu semua hanyalah kekuatan tubuhnya saja, dan itu juga bukan sesuatu yang Poca bisa tandingi. Boom!
Dalam sekejap, tubuh Pocha terhempas dan terbentur ke tanah dengan keras. Setelah itu, leher Pocha dicengkeram oleh Damar hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Pocha merasa seperti sekujur tubuhnya akan hancur hingga berkeping-keping. Tempatnya berpijak terasa seperti ingin runtuh bersama dengan dirinya. Kamu, raut wajah Pocha terlihat sangat marah. Dia sepertinya ingin sekali mengucapkan sesuatu. Namun Damar memelototi dia dengan tegas. Aku tidak ingin membuat masalah, jadi sebaiknya kamu juga tidak memancing kemarahanku. Setibanya kita di kerajaan Gele, kita tidak mengenal satu sama lain. Jika kamu memaksa aku lagi, maka kamu akan bertemu dengan kakakmu secepatnya. Plak, setelah Damar selesai berbicara, dia langsung melemparkan sebuah tamparan ke wajah Pocha. Kemudian, dia menengadahkan kepala dan melemparkan tatapan dingin ke arah Goluk. Raut wajah Goluk pun tampak ketakutan saat melihat Damar. Damar tersenyum, lalu membuka pintu mobil dan langsung masuk kembali ke sana. Sebenarnya, Damar juga sengaja melakukan hal itu. Dia yakin bahwa keterampilan memanggangnya akan menarik banyak perhatian orang. Bahkan Goluk bisa melihat semua ini sebagai sebuah peluang bisnis. Di dalam karavan dagang ini terdapatnya banyak sekali pebisnis. Jika setiap orang datang ke sini selama 10 hari, maka itu adalah masalah besar bagi dirinya. Sehingga dia berinisiatif untuk memperlihatkan beberapa kekuatan miliknya. Hal itu tentu saja dia lakukan agar orang lain tidak berani datang dan mengganggu dirinya. Dia masuk kembali ke mobil dan menutup kedua matanya. Dia berniat untuk tidur terlebih dahulu. Di dalam bas penumpang orang biasa, wanita muda yang bertemu dengan Damar tadi mengintip kejadian itu dari kaca jendela. Nenek, si Damar itu tampaknya cukup kuat. Kekuatan apa yang dia keluarkan tadi? Tanyanya. Nenek, tidak bisa melihatnya, balas si wanita tua sambil tersenyum tipis. Tetapi dia bisa membuat seorang Undying Flame tewas tanpa suara. Jadi seharusnya dia adalah ahli bela diri yang memiliki karakteristik jiwa. Setidaknya kekuatan yang dia miliki ada di tingkat Eternal Undying Flame. Lanjut wanita tua itu. Lalu si wanita muda bertanya, nenek tahu tentang tingkat Eternal Undying Flame, kan? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Dunia ini sangat luas, dan ada beberapa pelatihan khusus yang sulit untuk dipahami. Tapi kita tidak usah ikut campur. Lebih baik kita pergi ke Gunung Frizi dengan selamat untuk menemukan iman. Lanjutnya, si wanita muda mengangguk setuju. Jika saatnya tiba, nenek akan menangkap pak tua itu agar dia bisa memanggang makanan untuk kita setiap hari. Kemudian dia mencibirkan bibirnya saat mengatakan hal itu. Keterampilan memanggang si Damar ini juga sedikit lebih baik. Bagaimana jika wanita tua itu langsung berkata, jika kamu memang suka dengan masakannya, kamu bisa menanyakan resep itu kepada dia. Tapi kita lebih baik memikirkan cara untuk menculik orang. Lagi pula, kita juga sudah pernah menjelaskan aturannya. Lalu bagaimana dengan Iman? Dia sudah membunuh orang-orang jahat, dan mereka semua adalah orang yang sudah memeras orang biasa. Jadi mereka memang harus mati. Ucap si wanita muda, orang-orang itu memang harus mati. Tapi Iman juga sudah melanggar aturan, paham? Jelas wanita tua itu. Aku tidak peduli dengan hal itu. Seru si wanita muda, bahkan jika kalian ingin menculik dia, kalian juga tidak boleh membunuhnya. Biarkan saja dia membuat barbeku untuk aku. Damar berbaring dan tertidur di dalam mobil. Kejadian yang telah terjadi hari ini langsung menyebar dengan cepat. Namun tidak ada seorang pun yang datang mengganggu dia. Keesokan harinya, karavan melanjutkan perjalanan dengan lancar. Pemandangan di sepanjang jalan sebenarnya cukup bagus. Selain itu, semua orang juga tidak menyangka bahwa perjalanan ini sangat lancar dan mulus. Tanpa sadar, 20 hari pun berlalu begitu saja dengan sangat cepat. Beberapa karavan yang tampak kotor karena perjalanan jauh itu telah memasuki pos pemeriksaan hari ini. Di depan sana adalah daerah perbatasan antara Kerajaan Gele dan Kerajaan Lunaris. Lalu di sekitar sana ada sebuah kota bernama Chieti. Saat kita sampai di kota itu, maka kita sudah tiba di tujuan kita, jelas salah pada Damar sambil membalikkan tubuhnya. Damar menatap dia dan menghembuskan napas lega. Lalu, apakah jarak dari tempat itu dengan Gunung Frizi cukup jauh? Salah tersenyum dan berkata, tidak terlalu jauh. Tempat itu berada di bagian utara Kerajaan Gele. Jika kamu naik mobil, maka kamu akan tiba di sana dalam waktu sekitar 2 atau 3 hari.
Tapi Gunung Frizi adalah tempat sekte terbesar sekaligus pengendali dari kerajaan Gele. Beberapa orang seperti kami bahkan tidak bisa masuk ke distrik Stropia, lanjutnya. Distrik Stropia, tanya Damar dengan nada terkejut. Tempat apa itu? Itu adalah sebuah distrik yang berada di bagian utara. Distrik itu juga merupakan bagian dari ibu kota kerajaan Gele, jelas salah. Ibu kota dibagi menjadi dua, yaitu distrik Stropia dan distrik Mitropia. Penduduk yang tinggal di distrik Mitropia adalah orang-orang biasa seperti kami. Sedangkan penduduk distrik Stropia adalah keluarga serta anak-anak dari penduduk Gunung Frizi. Sebagian besar orang Gunung Frizi tentu saja tinggal di atas gunung. Ternyata di dunia ini kesenjangan masih begitu kentara, gumam Damar dalam hati. Bersambung, 1989. Kemudian dia melihat ke arah Damar dengan tatapan penuh tanya setelah selesai memberikan penjelasan. Apakah kamu ingin pergi ke Gunung Frizi? Kamu ingin pergi mencari White Swordsman? Tanyanya. Iya, seru Damar sambil tersenyum. Dia adalah idolaku, jadi aku ingin mengikuti dia. Salah terdiam. Lalu dia berkata dengan iri, jika melihat dari kekuatanmu, dia mungkin akan menerimamu. Tapi White Swordsman selalu menyendiri, jadi aku pun juga tidak tahu. Karavan perlahan bergerak maju saat mereka sedang mengobrol bersama. Tidak lama setelah itu, mereka telah tiba di sebuah kota. Cuaca di tempat ini cukup dingin, dan Damar mengenakan pakaian yang cukup tipis. Namun bagi pria itu, ini bukanlah apa-apa. Setelah mereka masuk ke kota itu, mereka bergegas berhenti di sebuah tempat. Setelah itu, Goluk mulai memberikan upah kepada orang-orang yang menjadi pengawal selama perjalanan itu berlangsung. Damar juga mendapatkan upah sebesar 5.000 koin bulan. Koin bulan juga bisa digunakan di kerajaan Gele karena tempat ini dekat dengan beberapa negara lainnya. Setelah Damar memberikan salam perpisahan kepada Salah dan teman grupnya, dia mencari taksi sendirian dan langsung pergi menuju kota Snowdragon. Kota Snowdragon merupakan sebuah kota yang ada di kaki Gunung Frizi. Kota ini juga merupakan ibu kota dari kerajaan Gele. Tarif dari taksi itu tidaklah murah, tetapi Damar masih mampu untuk membayarnya. Kemudian taksi itu bergegas berangkat menuju kota Snowdragon dengan berani. Pada saat ini, di kota Snowdragon, tepatnya di distrik Stropia. Dalam sebuah rumah yang mewah dan tinggi, 3 orang yang sedang mengenakan jubah berjalan masuk ke sana. Ketua dari Gunung Frizi, Bunda Giles, datang membawa semua senior Gunung Frizi. Beri hormat kepada 3 raja. Seorang wanita parubaya yang cantik berdiri lalu bersujud di depan 3 orang yang ada di hadapannya. Apakah kalian bisa mencari jejak dari iman? Tanya salah satu orang di antara 3 orang itu. Nada bicaranya terdengar dingin, dan ekspresi wajahnya juga tampak angkuh. Si wanita parubaya cantik tidak berani mengangkat kepalanya dan hanya berjalan merangkak di lantai. Dia berkata dengan suara gemetar, "Lapor, Raja. Iman hanya muncul di distrik Mitropia, dan dia berkeliaran cukup lama di sana. Saat kami mengetahuinya, informasi itu langsung tersebar dengan cepat. Karena mereka takut." Tanya orang itu lagi dengan nada dingin yang sangat dominan. Benar, mereka takut. Setiap kali Iman pergi ke suatu tempat, sekte di tempat tersebut akan selalu mengalami penderitaan yang berat, jelas si wanita parubaya cantik. Lalu si raja itu berkata, dia hanya membunuh dan mengeksploitasi orang yang tidak berperi kemanusiaan. Aku tidak tahu, setiap tempat memiliki aturannya masing-masing, ucap si wanita parubaya cantik. Setelah itu, dia ada di mana sekarang? Tanya raja itu dengan tenang. Tampaknya dia juga tidak ingin menyelidiki masalah tersebut lebih lanjut. Setelah itu, dia menghilang begitu saja tanpa jejak, balas si wanita parubaya cantik. Terakhir kali, tepatnya 2 hari yang lalu, dia muncul di sekitar Gunung Frizi. Dia sangat lama memandang Gunung Frizi, sebelum akhirnya dia mengukir satu baris tulisan di tanah dengan menggunakan pedangnya. Tulisan apa yang dia ukir? Tanya raja itu. Aku tidak bisa memahaminya. Itu sedikit mirip dengan sebuah simbol, tapi aku tidak bisa memahaminya. Seru si wanita parubaya cantik. Setelah itu, dia mengeluarkan dan menyerahkan ponsel miliknya kepada raja itu dengan hati-hati. 3 raja itu saling mengoper ponsel kepada satu sama lain. Mereka langsung mengernyitkan dahinya setelah melihat isi dari ponsel itu. Jika Damar ada di sini, dia pasti bisa mengenali tulisan itu, karena itu adalah baris kata yang ditulis dengan menggunakan bahasa bumi. 3 hari lagi, aku akan mengambil kepalamu.
Namun tentu saja, penduduk di dunia ini tidak bisa membaca tulisan itu. Saat ini, Damar sedang duduk di atas taksi yang terus membawa dia pergi ke tempat tujuannya. Hawa di sekitarnya sudah terasa sangat dingin. Dia masih membutuhkan waktu lebih dari setengah hari untuk bisa sampai di kota Snowdragon. Pengemudi taksi itu adalah orang yang sangat ringan lidah. Damar juga mencoba untuk terlibat dalam percakapan santai bersama dengan pengemudi itu. "Apakah Anda dari kota Snowdragon?" tanya si pengemudi. "Bukan," Damar tersenyum tipis. "Aku pergi ke sana untuk mengurus beberapa hal." "Oh, seperti itu. Anda mungkin pergi ke sana untuk menghadiri upacara." "Ya," ucap si pengemudi. "Upacara? Upacara apa? Hari raya apa yang sedang dirayakan di kota itu sekarang?" tanya Damar dengan heran. "Bukan seperti itu," seru si pengemudi. "Apakah Anda tidak tahu? Ada banyak orang yang berbondong-bondong pergi menuju kota Snowdragon. Tujuan utama mereka sepertinya adalah untuk melihat wajah asli dari White Swordsman." "White Swordsman benar-benar ada di kota Snowdragon?" tanya Damar lagi. "Tentu saja, tapi tidak ada seorang pun yang tahu dia ada di mana. Kami semua benar-benar menantikan kehadiran dia," ucap si pengemudi. "Kami berharap dia akan menggulingkan sekte Gunung Frizi." "Pasti Anda juga tidak tahu tentang hal itu." Damar tampak bingung. Apa itu?" Sebelum White Swordsman ini memulai aksinya, dia akan memilih orang dengan watak yang baik. Setelah dia menghabisi penguasa setempat, orang yang dia pilih akan langsung naik tahta. Kemudian orang itu akan mengeluarkan sebuah dekret yang menguntungkan para rakyat. Jelas si pengemudi. Si pengemudi itu tersenyum getir. Para orang biasa di tempat yang dia singgahi akan memiliki kehidupan yang sangat baik. Tapi, semua itu akan segera diambil alih oleh orang-orang 12 Palace. Tapi menurut orang-orang biasa seperti kami, 12 Palace sedikit lebih baik dibandingkan dengan para sekte lainnya. Kami akan mendapatkan bagian keuntungan kami, dan kehidupan semua orang juga bisa menjadi sedikit lebih baik. Jadi saat ini, White Swordsman sedang memilih seorang penerus. Tanya Damar dengan rasa penasaran. "Itu hanyalah tebakan saya saja. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti?" ucap si pengemudi. "White Swordsman hanya menghukum dan menghabisi orang-orang jahat saja. Kehidupan di tempat yang dia pernah singgahi menjadi lebih baik, sehingga para penguasa ini takut untuk terus menindas orang lemah. Mereka tidak tahu kapan White Swordsman akan datang untuk menghabisi mereka." Damar tersenyum dan berkata, "Benar. Dia adalah idola bagi banyak orang. Tapi sayang sekali, sekarang ada banyak orang terkemuka yang mengawasi dia, dan 12 Palace bersekutu dengan banyak orang." Si pengemudi tersenyum getir. "Apakah 12 Palace itu sangat kuat?" tanya Damar lagi. "Tentu saja," seru si pengemudi. "Mereka adalah sekte terkuat di daratan Lurdsok bagian timur. Mereka memiliki Master of Weapon Refining terbaik. Selain itu, ratusan hingga ribuan senjata ajaib di daratan Lurdsok juga berasal dari tangan mereka." "Kamu cukup banyak menjelaskan hal ini," ucap Damar sambil tersenyum. Pekerjaan saya sopir taksi, jadi saya bisa berkenalan dengan banyak orang dari berbagai kehidupan. Terkadang saya juga akan membawa banyak orang terkemuka di dalam taksi." Si pengemudi tertawa lebar. Kemudian dia lanjut berkata, "Menurut saya sendiri, para orang terkemuka itu juga sangat konyol. Beberapa di antara mereka tidak suka membawa kendaraan sendiri atau mencari sopir. Sepertinya mereka hanya ingin menghamburkan uang saja. Sebelum saya mengantar Anda, saya juga mengantar seseorang yang ingin pergi ke Gunung Frizi. Dia bilang namanya adalah Kitola," ucap si pengemudi. "Tapi bagaimana mungkin, orang seperti Kitola itu dikenal sebagai pembunuh maniak di daratan Lurdsok bagian timur?" Damar tercengang mendengar hal itu. "Berarti dia sangat kuat." "Tentu saja, dia adalah pembunuh paling kuat. Bisa dibilang dia adalah dewa pembunuh," seru si pengemudi. Kemudian dia lanjut berkata, "Tapi orang itu jelas-jelas sedang membual. Bagaimana mungkin seorang Kitola naik taksi, padahal Kitola itu benar-benar sangat kaya?" Tapi orang itu juga berbicara dengan sangat jelas dan tegas. Dia bilang bahwa dirinya paling benci dengan orang yang berlagak suci seperti White Swordsman. Jadi dia ingin menghabisi White Swordsman dan membongkar reputasi buruknya. Damar tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika orang itu benar-benar Kitola?" Bersambung 1990. "Mungkin saja. Menurut saya, orang gadungan seperti itu sangat banyak. Sedangkan orang itu tampak lemah lembut,
dan tidak terlihat seperti seorang pembunuh, jelas si pengemudi. Orang seperti dia tampaknya sangat terkenal. Apakah kalian belum pernah melihat penampilannya di televisi? Tanya Damar dengan rasa penasaran. Saya tahu penampilan dia, tapi dia memiliki karakteristik magis dan memiliki ribuan wajah orang. Jadi kami sama sekali tidak tahu penampilan dia yang sebenarnya, balas si pengemudi. Hati Damar seperti merosot ke bawah saat sedang mengobrol dengan pengemudi itu. Iman sepertinya masih memiliki banyak masalah. Belum lagi dia harus menghadapi musuh seperti tiga raja dari 12 Palace dan Kitola. Lalu berdasarkan pernyataan sebelumnya, kekuatan dari tiga raja dari 12 Palace kemungkinan besar berada di tingkat dewa. Sebenarnya, Damar masih belum terlalu memahami kekuatan teknik bela diri di dunia ini sampai sekarang. Namun tempat ini merupakan daratan yang sama seperti The Big Bug. Oleh karena itu, Damar bisa yakin bahwa dunia ini pasti memiliki banyak sekali warisan bela diri. Setidaknya dunia ini sedikit lebih kuat daripada daratan Themis. Damar memikirkan hal itu sembari mengobrol ringan bersama dengan si pengemudi. Tanpa sadar, langit perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Sebelum hari menjadi gelap, Damar melihat pemandangan di hadapannya. Sebuah kota yang sangat besar terpampang di depan. Kota itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Dari kejauhan, Damar bisa merasakan dengan nyata bahwa kota itu memiliki garis batas yang sangat jelas. Di atas garis itu terdapat bangunan yang sangat mewah, sedangkan di bawah hanya ada perumahan bertingkat rendah. Tampaknya status sosial jelas-jelas ada di semua tempat. Entah itu ada dunia mana, tetapi sepertinya dirinya akan memutuskan banyak sekali hal. Begitu malam hari tiba, kota yang ada di depan langsung menyala sepenuhnya. Daratan Lurdsok telah mencapai tingkat peradaban ketiga. Jadi peradaban kota mereka masih sangat lengkap. Keseluruhan kota pun terlihat terang benderang dengan adanya sinar cahaya. Ketika mereka ingin memasuki kota itu, mereka hanya memeriksa sebentar nomor seri identitas Damar dan pengemudi itu. Nomor seri Damar yang palsu itu pun dengan mudah lolos pemeriksaan. Setelah mereka sudah berhasil masuk ke kota itu, si pengemudi melihat ke arah Damar. Anda ingin pergi ke distrik apa di kota ini? Kalau ingin masuk ke distrik Stropia, kita tidak bisa pergi ke sana. Orang yang bisa masuk ke sana harus merupakan seorang ahli bela diri atau anggota keluarganya. Jika Anda bisa memberikan bukti, Anda bisa masuk ke sana. Damar tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, cari saja tempat untuk berhenti di sekitar sini. Baiklah, si pengemudi memarkir kendaraannya di suatu tempat, kemudian Damar turun dari sana. Setelah Damar turun dari mobil, dia baru melihat ke arah sekelilingnya. Distrik Mitropia di kota ini memang tampak sangat kumuh dan jarang sekali dibersihkan. Meskipun malam hari sudah tiba, orang yang ada di jalanan juga tidak sedikit. Mereka semua berkeliaran dan bersama-sama berkumpul di satu tempat. Situasi ini tidak sama dengan luar dan dalam kota di Eternal Planet. Sebagian besar penduduk luar kota Eternal Planet sangat miskin. Namun di dunia ini, kebanyakan orang tidak mengkhawatirkan masalah makan dan minum. Beberapa orang yang ada di jalanan tampaknya hanya memiliki rasa urgensi untuk melakukan semua hal dengan cepat. Ekspresi cemas juga tertera di wajah mereka. Sedangkan penduduk Eternal Planet terlihat agak lesu dan mati rasa. Itulah gambaran distrik Mitropia. Damar menarik napas panjang sambil berjalan tanpa arah di jalanan distrik itu. Siapa tahu, dia bisa menemukan jejak dari Iman dengan menggunakan keberuntungannya. Namun tentu saja keberuntungan Damar tidaklah sebagus itu. Dia sama sekali tidak bisa menemukan jejak Iman. Setelah waktu semakin larut, Damar menemukan sebuah hotel yang tampak cukup bagus di distrik Mitropia. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke sana. Damar pergi ke meja resepsionis dan hendak memesan sebuah kamar. Namun saat itu, dia tercengang sejenak. Dia melihat dua orang yang familiar di meja resepsionis itu. Ternyata, mereka adalah dua orang wanita yang pernah makan daging bersama dengannya. Mereka adalah si wanita muda dan si wanita tua. Pada saat Damar mengenali mereka, kedua orang itu juga melihat sosok Damar secara bersamaan. Si wanita muda dengan kaget berkata, Damar, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ya, benar, aku tidak menyangka kalian juga datang ke Snow Dragon. Damar pun juga tampak terkejut. Ekspresi wajah si wanita muda tampak senang. Ini sangat kebetulan, aku masih merasa tersesat hingga hari ini, karena makanan apapun terasa sangat hambar jika tidak ada kamu sepanjang perjalanan.
Aku tidak menyangka bahwa kami ternyata bisa bertemu dengan kamu di sini. Sepertinya kita semua masih ditakdirkan untuk bertemu. Sepanjang perjalanan kemarin, wanita muda itu akan pergi menangkap banyak bintang setiap hari. Lalu dia akan datang menghampiri Damar untuk meminta pria itu memanggang hasil tangkapannya. Perjalanan yang melelahkan selama 20 hari itu tidak membuat dia merasa lelah. Namun dia justru terlihat sedikit lebih gemuk. Damar tersenyum tipis dan berkata, "Tapi aku tidak bisa memanggang apapun untuk kamu di sini. Tapi jika aku diizinkan untuk menggunakan dapur kalian, tentu saja aku bisa memasak beberapa makanan untuk kamu." "Benarkah?" tanya si wanita muda dengan penuh semangat. Damar menganggukkan kepalanya, "Tentu saja." Si wanita muda tampak sangat senang. "Kalau begitu, sampai bertemu nanti di restoran. Aku akan mengatur masalah dapur untukmu." Damar mengangguk kembali. Dia masih belum menanyakan nama wanita muda itu. Menurut dia, itu hanyalah hal sepele saja. Jika dia diperbolehkan, dia memang juga ingin memasak makanan yang lezat untuk dirinya. Selain itu, si wanita muda juga tidak berinisiatif mengungkapkan namanya kepada dia. Damar bisa memasak 3 masakan dan 1 sup karena kali ini ada kompor. Hal ini membuat si wanita muda kembali merasa terkejut. Si wanita belum pernah memakan makanan seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia langsung berkata bahwa dirinya secara khusus ingin membayar Damar untuk menjadi kokinya. Tetapi Damar menolak tawaran itu. Pada malam di hari yang sama, Damar tidur nyenyak di dalam kamar hotelnya. Malam yang sangat sunyi itu seperti menyimpan bahayanya sendiri. Keesokan harinya, Damar dibangunkan oleh sebuah aura yang mengerikan. Dia merasakan beberapa aura yang menggelisahkan dari arah Gunung Frisi. Damar yang masih tertidur di atas kasur pun langsung membuka kedua matanya. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa bergejolak di dalam hatinya. Di antara beberapa aura tersebut, dia bisa merasakan aura yang datang dari iman. Damar merasa sangat senang. Dia segera bangun dari kasur dan mengambil tas punggungnya dengan 1 tangan. Kemudian dia langsung meletakkan sebuah kotak yang berisi pedang naga Azure dan Dragon Sword di belakang punggung dan mengikatnya dengan cepat. Setelah itu, dia bergegas pergi melalui jendela kamar hotelnya. Begitu dia pergi keluar, dia langsung membentangkan sayap terbang yang ada di punggungnya dan terbang dengan cepat ke langit. Pada saat itu, dia juga tidak peduli apakah energi stone yang dia miliki cukup atau tidak. Dia hanya ingin pergi bertemu dengan Iman sesegera mungkin. Damar tidak ingin membuat Iman terluka sedikit pun. Ketika dia pergi dari hotelnya, 2 sosok hitam dan putih juga dengan cepat berpindah-pindah di atas bangunan. Pasti dia pergi karena sifat tua Iman itu. Nek, jangan bunuh dia. Iya, aku ingin menangkap dan membawa dia kembali agar dia bisa memasak untukku. Jika memungkinkan, tangkap dan bawa Damar ke sini agar dia bisa membuat makanan lezat lagi. Damar, ya, kita lihat saja nanti. Si wanita tua tampak tidak lemah seperti sebelumnya. Damar benar-benar berpindah-pindah dengan sangat cepat di antara hutan yang ada di pegunungan. Dalam sekejap, dia hampir tiba di distrik Stropia. Aura yang Damar rasakan terasa sangat mengerikan, dan semua orang bisa merasakan hal itu. Sehingga mereka mulai berjalan keluar dari pancaran aura tersebut. Penduduk di distrik Nitropia mulai bersorak-sorai. Mereka semua tahu bahwa Iman benar-benar akan muncul hari ini. Bersambung.